Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan istilah satanis. Ya, suatu sebutan untuk para penganut atau pemuja ajaran setan. Bahkan tidak heran jika ada pengusaha atau selebritis dunia melakukan perjanjian dengan setan demi meraih kesuksesan atau demi namanya mendunia. Ya, semata-mata untuk memperoleh kekayaan yang tak terhingga. Ibarat kata, mereka memilih kesuksesan dengan jalur instan dibandingkan usaha yang benar-benar dari nol. Yuk upgrade pengetahuanmu di Edno, AdSense Knowledge. Satanisme tentunya tidak terlepas dari simbol-simbol yang identik dengan setan. Ya, para pemuja setan tersebut percaya dan yakin pada simbol beserta filosofis yang didasarkan pada setan. Sebuah julukan untuk berbagai entitas yang menentang kepercayaan iman manusia di semua agama. Mengapa mereka memuja setan? Bukankah setan adalah makhluk-makhluk yang ingin merusak kehidupan manusia dan menyesatkan? Meskipun banyak tanda tanya di kalangan masyarakat, tetapi faktanya para kaum satanis sudah melaksanakan kegiatan ritual mereka pada setiap tahapan sejarah peradaban manusia. Jika kita kilas balik sejarah satanisme ini, ternyata ajaran tersebut sudah ada mulai dari peradaban Mesir kuno hingga Yunani kuno, di mana sekitar abad ke-14 dan ke-16 banyak tukang sihir dan orang-orang yang menolak akan adanya agama dan Tuhan. Ya, mereka tentunya memilih untuk memuja setan. Bahkan setelah tahun 1880-an, Prancis, Inggris, Jerman, dan berbagai negara lainnya di Eropa dan Amerika mengatur strategi penyebaran satanisme melalui suatu perkumpulan. Umumnya, perkumpulan tersebut terdiri dari sebagian besar kalangan manusia yang sedang mencari keyakinan dan jati dirinya terhadap agama yang ingin dianutnya. Sungguh target yang mudah ditaklukkan, bukan? Tidak heran jika sampai saat ini tidak sedikit orang yang menganut satanisme. Mengapa mereka bisa terbawa arus satanisme ini ya? Padahal kalau dilihat-lihat, para kaum satanisme ini melakukan berbagai upacara kejam seperti pengorbanan anak dan orang dewasa kepada setan, maupun perayaan upacara satanisme tradisional lainnya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurut salah satu penganut satanisme dalam bukunya yang berjudul Who is Satan, mengatakan bahwa satanisme merupakan agama yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya pada malaikat, surga, neraka, jin, maupun makhluk gaib lainnya. Mereka hanya menganggap diri mereka sendiri sebagai Tuhan dan memuja segala tindakan mereka sebagai suatu kebenaran. Meskipun disebut sebagai penyembah setan, tetapi mereka tidak mengakui adanya setan. Bagi kaum satanis, setan hanyalah simbol atau lambang yang menyatakan permusuhan terhadap agama dan prinsip kekerasan hati mereka. Mereka percaya kalau simbol tersebut memiliki makna yang mendalam yang berhubungan dengan identitas dari setiap kelompok pemuja setan tersebut. Berikut beberapa simbol yang mungkin kamu pernah melihatnya di media sosial, film, atau mungkin kamu pernah melihatnya di dunia nyata. 1. Simbol Baphomet, simbol yang sangat penting dan terkenal bagi kalangan pemuja setan. Dari simbol ini, kamu bisa melihat sosok berkepala kambing, bertubuh manusia, dengan kaki menyilang dan sayap. Simbol pentagram di dahi melambangkan cahaya. Kedua tangannya yang mengarah ke atas dan ke bawah menunjukkan keserasian antara keadilan dan belas kasihan, serta mempersatukan antara laki-laki dan perempuan. Ya, intinya simbol ini sangat bermakna bagi para pemuja setan di dunia setelah adanya pergerakan satanisme terbesar pada tahun 1960 di Amerika yang dipimpin oleh Anton LaVey. Dengan ia mendirikan gereja setan di daerah San Francisco pada tahun 1966, maka muncullah berbagai kelompok ajaran satanisme lainnya. 2. Simbol pentagram terbalik yang berasal dari Babilonia, yaitu bintang bersegi 5 di dalam lingkaran yang sering digunakan dalam ritual penyembahan.
dan simbol gereja setan di dunia. Simbol ini diketahui berhubungan dengan ilmu sihir yang berkaitan dengan satanisme. Siapa yang pernah membentuk jari tangan seperti ini? Atau kamu mungkin sering melihatnya simbol tersebut digunakan oleh para musisi heavy metal, bukan? Nah, ternyata simbol tersebut disebut dengan Mano Cornuto, di mana jari telunjuk dan kelingking naik sebagai simbol dari binatang atau keburukan. Simbol ini dikaitkan dengan kekuatan setan. Nah, dari ketiga lambang tersebut, aku jadi inget nih sama kasus yang sedang viral, di mana pengguna TikTok asal Malang, Anggi Nabila, yang katanya terpilih menjadi pengantin Lucifer. Lucifer ini adalah pangkat tertinggi dalam dunia satanis. Bisa dibilang Lucifer ini raja dari para raja iblis. Meskipun Anggi ini bukan penganut satanis, tapi ia terpilih menjadi pengantin Lucifer karena leluhurnya terikat perjanjian dengan raja iblis. Selain itu, seorang konten kreator sejarawan atau lebih dikenal sebagai seorang supranatural, Om Hao, menyatakan bahwa di dalam DNA Anggi ini juga terdapat DNA yang diturunkan leluhurnya yang punya pegangan. Makanya Anggi bisa terpilih sebagai pengantin Lucifer. Ya, meskipun dalam diri Anggi menolak dan tidak mau berurusan dengan hal-hal satanisme ini, pasalnya Anggi kerap mengalami gangguan-gangguan yang berhubungan dengan simbol satanis itu, Sobat SM. Ada juga nih kasus satanisme yang berkaitan dengan ilmu dukun atau ilmu hitam yang juga diketahui bersekutu dengan jin dan setan. Di daerah Goa, Sulawesi Selatan, ada anak berusia 6 tahun dijadikan sebagai praktik ilmu hitam oleh kedua orang tuanya demi memperoleh kekayaan secara instan. Tidak hanya di Indonesia saja, satanisme di dunia internasional juga sangat menyita berbagai kalangan. Apalagi para satanis tidak lagi menyebarkan ajarannya secara diam-diam, tetapi sudah banyak juga yang melakukannya secara terbuka. Seperti pada karnaval satanis di Brazil yang menjadi kontroversi dunia. Karnaval satanis ini diadakan rutin setiap tahunnya oleh komunitas gotik dan metal di Brazil yang menggabungkan unsur-unsur kebudayaan Brazil dengan simbolisme satanisme dan okultisme atau ilmu sihir. Ya, bisa kamu lihat bahwa acara karnaval tersebut membawa patung Baphomet, sebuah simbol satanisme yang terkenal. Selanjutnya, penyanyi hits lainnya, Sam Smith, yang dikabarkan secara terang-terangan melakukan ritual pemanggilan setan pada acara Grammy Award 2023. Sam Smith yang berkolaborasi dengan Kim Petras tampil dengan busana bernuansa merah menyala dan disertai heels dan topi merah yang memiliki 2 tanduk. Penari yang mengiringi konser tersebut pun lengkap dengan jubah dan kostum yang menyeramkan. Ditambah, Kim Petras menyatakan bahwa dirinya selalu bertanya-tanya terkait kepercayaannya terhadap agama dan memilih untuk tidak menganut agama manapun. Tidak heran jika banyak yang mengkritik dan memandang pertunjukan itu sebagai ritual pemanggil setan. Nah, itulah penjelasan mengenai berbagai praktik satanisme yang terjadi di kalangan masyarakat. Tidak hanya masyarakat tradisional, tapi masyarakat modern sekarang ini juga masih banyak yang percaya dan menganut paham satanisme tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya adanya ajaran atau praktik satanisme? Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang dapat membawa kita ke arah negatif ya. Jangan lupa follow media sosial SN.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!